Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 9 Mei 2026. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 14 ayat 21 sampai 24 dengan tema jebakan keserakahan. Firman Tuhan Kejadian 14 21 sampai dengan ke-24. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, bila mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, jebakan keserakahan adalah seringkali manusia melakukan peperangan untuk menguasai satu dengan yang lain dengan tujuan memperkaya diri, memperluas kekuasaan, memperluas pengaruh, dan kemudian memperluas popularitas. Semua adalah keserakahan. Kami ingin belajar untuk terlepas daripada jebakan dosa keserakahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat pada pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, di sana adalah Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Eleasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja itu berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsa, Raja Gomora, Sinap, Raja Atma, Shema, Ber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja itu disebutkan terakhir semuanya bersekutu dan datang di lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Lamoer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asitoret Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang-orang Emim di Syawe, Taim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, dan raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di Sidim. Melawan Kedor Lamoer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, dan Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abraham, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaklah, lalu mengejar musuh ke Dan. Dan pada malam hari berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, sebab harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya.
Begitulah ayat pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-16. Mungkin sahabat seperjalanan bingung dengan sedemikian banyak nama raja-raja, namun prinsipnya adalah di sana peristiwa peperangan. Peperangan adalah menguasai satu dengan yang lain. Peperangan adalah seringkali berunsur serakah atau mungkin membela diri untuk orang-orang yang serakah. Dan terjadi di dunia saat sekarang. Apapun motifnya, apakah untuk mencari keadilan atau membela diri atau sesungguhnya keserakahan. Yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya, yang berpengaruh memakai pengaruhnya untuk kepentingan dirinya. Tetapi Abraham berkata ayat 21 sampai 24 yang kita baca tadi, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Abner, Eskol, Mamre, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Abraham memiliki sikap, dia tidak memperkaya diri, sekalipun dia memenangkan peperangan. Dan dia memikirkan di dalam peperangan, ada orang-orang yang terabaikan, ada orang-orang yang dirugikan, ada orang-orang yang menjadi korban. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, bila mereka mengambil bagiannya masing-masing. Peperangan adalah bentuk daripada keserakahan, tetapi peperangan juga bentuk untuk melawan keserakahan. Sehingga di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel untuk menyerang. Pada prinsipnya serangan-serangan yang dikomandai, diperintahkan oleh Allah adalah untuk memerangi keserakahan. Tetapi tatkala kita diberikan kekuatan, jangan kita menjadi orang-orang yang serakah, lalu memerangi orang-orang yang lebih lemah demi keserakahan, demi ambisi, demi mamon. Ya, mamon bisa saja bentuknya uang, mamon bisa bentuknya kekuasaan, mamon bisa bentuknya popularitas, mamon bisa berbagai macam bentuk, dasarnya adalah keserakahan. Berhati-hatilah. Jangan kita menjadi korban keserakahan orang lain, jangan juga kita menjadi pelaku yang serakah, yaitu mengambil bagian-bagian orang lain tanpa memperdulikan akibatnya. Orang lain mengalami sakit, penyakit, kematian, jatuh miskin, kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara, dan kehilangan harga diri, kehilangan jati diri, karena dirinya merasa dihina oleh serangan-serangan, merasa direndahkan, dan kemudian kita injak dengan serendah-rendahnya. Berhati-hatilah, jebakan keserakahan Abraham tidak melakukan. Sekalipun dia menang perang, maka dia tetap menjalankan seluruh kehidupan berdasarkan perintah Allah. Apapun bentuknya, merampas, menjajah, menyerang, berperang, yang sifatnya didasarkan oleh keserakahan adalah dosa yang harus ditinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami terus menjadi orang-orang yang tidak terjebak ke dalam keserakahan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah orang yang bertindak adil, jauhi keserakahan. Amin.